Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan poin ke-71. Ada yang tertinggal kemarin. Kita baca dari awal poin 71 halaman 84. Kata Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wa na'rifu lil arabi haqqaha wa fadlaha wa sabiqataha wa nuhibbuhum. Kita wajib mengenal hak orang-orang Arab, keutamaannya dan dahulunya mereka dalam berjuang menyebarkan Islam, dan kita mencintai mereka karena hadis Rasulullah SAW, hubbul Arab imanun wa bughdhuhum nifaqun. Mencintai orang Arab keimanan, membenci mereka kemunafikan. Hadis ini sudah kita sampaikan dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak ada yang sahih tentangnya. Namun sudah kita sampaikan secara global Allah memilih bangsa Arab, mengutamakannya di atas semua bangsa yang ada. Namun dalam masalah memuliakan orangnya, menghormati orangnya, ini harus diukur lagi dengan al-iman wal amalu as-salih. Orang Arab namun kafir, tidak ada al-karamah lahu, tidak ada penghormatan baginya. Yang alul syirik, yang alul bidah, demikian pula tidak ada loyalitas kepada mereka. Yang diloyalitasi, yang dicintai, dihormati, yang beriman, bertauhid, yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada sabda Rasul, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan sudah kita sampaikan juga dari ucapan Syekh
Shalih bin Fauzan, kenapa kita harus tahu kedudukan bangsa Arab? Karena Rasul SAW, Nabi kita dari orang Arab, nggak bisa diingkari. Demikian pula kitab suci kita dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan Allah memuliakan bangsa Arab dengan hal-hal tadi. Ya, demikian pula dengan sunnah Rasul SAW. Bahkan kalau bisa dikatakan kita boleh tidak mengucapkan sama sekali bahasa Indonesia. Boleh tidak mengatakan dalam sehari semalam. Nggak ngomong sama sekali pakai bahasa Jawa, bahasa Surabaya, bahasa Indonesia. Namun nggak boleh kita nggak pakai bahasa Arab. Betul nggak? Nah, kenapa? Iya, antum sholat pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, hono coroko. Bahkan pernah kita baca di Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, barang siapa yang sholat dengan bahasa selain Arab fahuwa zindiq, ya munafik, ya tidak sah sholatnya, kecuali memang yang apa? Baru belajar, baru masuk Islam, kemudian disuruh sholat pelan-pelan. Namun intinya tadi, ini menunjukkan bagaimana seorang muslim cinta dengan bahasa Arab, ya, karena itu bahasa Al-Quran, bahasa ketika dia sholat, demikian pula dengan kumandang azan. Ya, sekali lagi, tempatkan segala satu pada tempatnya. Kemudian yang tersisa kemarin, Imam Harb Al-Kirmani berkata, halaman 88, wala naqulu biqauli syu'ubiyati. Kita tidak boleh mengatakan sebagaimana ucapan kelompok asy'ubiyah. Apa itu asy'ubiyah? Disebutkan di footnote nomor 1, humul ladzina la yarawna lil arab haqqan wala fadla wala yuhibbunahum. Yaitu kelompok atau komunitas yang tidak memandang hak orang Arab atau keutamaan mereka sama sekali dan tidak mencintai mereka sama sekali, bal yubghidunahum, bahkan memusuhi mereka, wa yahtaqirunahum, merendahkan mereka. Wa summu bisyu'biyah lintisarihim lisyu'bil ukhra ghairil Arab. Dinamakan asy'ubiyah karena mereka lebih mendahulukan selain bangsa Arab daripada bangsa Arab. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kalau di ukapan Syekh atau Imam Harb Al-Kirmani, asy'ubiyah sebenarnya sudah didefinisikan juga oleh beliau, wa arazilil al-mawali alladzina la yuhibbuna al-arab. Asy'ubiyah dan orang-orang rendahan dari kalangan al-mawali, para budak atau yang semisal dengan mereka, adalah orang-orang yang tidak mencintai bangsa Arab, wala yuqiruna lahum bifadl, tidak mengakui keutamaan bangsa Arab. Bahkan kalau bisa dikatakan alergi, fobi dengan bangsa Arab. Ya, sebagaimana mungkin pernah kita dengar sejarah bagaimana perubahan dulu Turki, ya, dari Islam kepada sekulerisme. Ya, semua yang bersimbolkan Arab diganti dengan tadi bahasa-bahasa mereka, sampai azan pun demikian. Ini fobi, alergi dengan Arab, sampai pun dalam masalah syiar agama mereka rubah dengan bahasa mereka. Ini kata Imam Harb Al-Kirmani, fa inna qaulahum bid'atun, ucapan mereka bid'ah wa khilafun. Dan ini juga mungkin ada di negeri kita orang-orang yang sangat luar biasa fobi, alergi dengan Arab, sampai pun kepada syiar-syiar al-Islam mau dirubah-rubah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini adalah kesesatan dan kebid'ahan serta penyimpangan. Sekali lagi, Islam itu mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Islam menghormati
bangsa Arab, karena Rasul dari kalangan bangsa Arab, Al-Quran dari bahasa Arab. Namun dalam hal tadi loyalitas, cinta dan benci tetap harus dengan apa? Tolak ukur hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah, karena orang itu beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kita membenci siapapun dari bangsa apapun yang tidak bertauhid, yang tidak ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Lawan dari asy'ubiyah ini yang menunjukkan Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal. Ahlus Sunnah pertengahan dalam bab ini antara kelompok yang namanya asy'ubiyah tadi, yang alergi, fobi, membenci Arab secara mutlak. Bahasa Arab pun mereka mau ganti dengan bahasa Indonesia. Bahkan mungkin 10 tahun yang lalu atau lebih di Jawa Timur ada kelompok yang memang seperti yang kita isyaratkan tadi, memakai bahasa Indonesia atau bahasa lokal ketika sholat. Dulu pernah ada kasus seperti itu di daerah Jawa Timur kalau tidak salah. Nah, itu kata para ulama zindiq. Itu karena tadi diantaranya fobi, alergi dengan bangsa Arab sampai pun mau merubah bahasa sholat. Naudzubillah min dzalik. Ini yang namanya asy'ubiyah, alergi, fobi dengan Arab dan yang berkaitan dengan Arab. Lawannya namanya al-qaumiyah al-arabiyah. Kalau tidak salah bahasa Indonesianya pan-arabisme. Fanatik Arab. Loyalitas hanya kepada orang Arab. Meskipun Abu Lahab wajib dicintai. Karena orang ini. Resiko konsekuensi kelaziman pan-arabisme ataupun al-qaumiyah al-arabiyah. Kalau tidak salah pernah kita sebut salah satu penganutnya Saddam Hussein, pemimpin Irak pada waktu itu. Dia punya akidah itu tadi al-qaumiyah al-arabiyah, ingin menyatukan semua bangsa Arab dalam satu kepemimpinan. Bahkan dia punya partai namanya Partai Ba'ats, Hizbul Ba'ats. Salah satu syiarnya amantu bil ba'tsi rabban la syarikalah. Aku beriman dengan Partai Ba'ats, tidak ada Rabb selainnya. Wa amantu bil arabati dinan masiwa. Dan aku beriman dengan Arab sebagai agama, tidak ada selain. Makanya Syekh Abdullah bin Baz dan yang lainnya mengkafirkan Saddam Hussein karena keyakinan yang kufur, murtad dari al-Islam. Itu ada fatwa beliau di kumpulan fatwa-fatwa Syekh Abdullah bin Baz rahimallahu ta'ala. Dan juga ulama-ulama yang lain. Ini sekali lagi karena apa tadi? Meyakini Arab itu segala-galanya. Nggak pandang Islam, nggak pandang Nasara, Yahudi, yang penting Arab. Itu namanya apa? Al-qaumiyah al-arabiyah, lawan dari asy'ubiyah. Dua-duanya sesat, bahkan ada yang kufur tadi. Ahlus Sunnah pertengahan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ahlus Sunnah menghormati bangsa Arab, karena tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulnya dari bangsa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab. Namun untuk loyalitas, untuk cinta dan benci kepada manusia, entah dari Jawa, dari Indonesia, dari Arab, tetap ukurannya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Meskipun orang Arab bahkan seandainya mengaku keturunan Nabi, kita semua keturunan Nabi Adam. Nah, seandainya pun dia keturunan Nabi Muhammad SAW, ada akta notarisnya misalnya PNKB, tapi kalau tidak di atas tauhid, tidak di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak ada al-wala, loyalitas. Yang ada al-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu al-wala wal bara menurut ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut poin ke-72.
Kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu ta'ala, wa man harramal makasiba wa tijarati wa talabal mali min wujuhiha faqad jahila wa akhta wa khalaf. Barang siapa yang mengharamkan cari ma'isyah, ya, barang siapa yang mengharamkan pekerjaan, perdagangan, cari harta dari tempat yang dibolehkan, maka dia orang yang jahil, dia keliru, dan dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita baca footnote-nya. Kenapa kok sampai Imam Harb Al-Kirmani membahas masalah yang ya secara sepintas kayaknya berkaitan dengan urusan fikih atau bahkan urusan dunia? Kata beliau, wa huwa qaulu tawaif minal Mu'tazilah. Bahwasanya ada sekelompok dari Mu'tazilah atau dari kelompok penuhan akal, mereka mengatakan tidak boleh cari ma'isyah, cari harta. Kenapa? Bihujjah annal halala ma'dumun. Dengan dalih, dengan hujjah, semuanya dengan akal picik mereka. Kata mereka, karena yang halal gak ada di buku ini. Ini sekali lagi, di luar sana ucapan-ucapan yang aneh, binyelannya banyak. Di antara di sini. Kata sebagian kelompok Mu'tazilah, yang halal atau pekerjaan yang halal itu ma'dum, nggak ada, maka haram nyari apa? Pekerjaan. Kemudian dibawakan walihada qala Imam Ibnu Khafif, berkata seorang ulama di abad keempat Hijriah, wa mimma nataqidu anna Allah abahal makasib wa tijarat wa sinaat. Kami meyakini Allah menghalalkan cari ma'isyah, cari penghasilan, bekerja menjadi pedagang atau menjadi pengrajin atau yang semisal dengannya. Itu semua hukum asalnya halal. Ya, apalagi kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat kalau tidak salah 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di atas muka bumi. Dan dari ayat inilah ulama membuat sebuah kaidah al-aslu fi al-asya al-ibahah. Segala sesuatu dalam urusan dunia mubah. Ya, sekali lagi dalam urusan dunia. Semua makanan mubah, halal. Semua minuman halal, mubah. Semua pekerjaan mubah, halal. Kecuali yang ada dalil tentang keharamannya. Ya, semua makanan halal kecuali yang Allah haramkan, seperti babi, dideh, darah, bangkai yang disembelih bukan karena Allah, binatang yang bertaring dan yang semisal dengannya yang telah dicantumkan keharamannya dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Demikian pula semua pekerjaan halal. Jadi tabib, dokter, jadi pegawai, jadi pedagang, semuanya halal. Yang diharamkan, Allah telah jelaskan, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan apa? Riba. Nas-nasnya jelas tentang yang mana yang halal, mana yang haram. Cuma namanya alil bid'ah, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala mereka yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Bahkan ketika dibacakan surat Al-Jumu'ah, ada ayat fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sholat Jumat, maka berpencarlah di atas muka bumi ini dan carilah karunia ma'isyah, urusan dunia.
Ya, Ahlussunnah dalam segala hal pertengahan. Dalam urusan dunia juga demikian, tidak tamak kepada dunia dan tidak pula meninggalkan dunia. Nanti akan disampaikan di antara kelompok yang juga meninggalkan dunia, bukan sekedar meninggalkan, namun mengharamkan. Kemudian kata beliau, wa inna maharrama Allah al-ghisya wa dzulm. Sesungguhnya Allah mengharamkan al-ghish, berbuat curang, wa dzulm, jual beli. Misalnya seperti yang Rasul pernah dapati, ada penjual kurma yang atas kelihatannya segar-segar, yang tengah ternyata bosok-bosok. Ini namanya al-ghish, man ghasyana falaysa minna. Ini yang diharamkan, bukan zat jual belinya, dagangannya secara asal halal. Cuma kalau ada unsur al-ghish, berbuat curang, ada unsur riba misalnya, baru itu yang diharamkan. Dan ini juga sama dengan pekerjaan sebagai pegawai. Dulu sering kita dicurhati. Ada sebagian yang sudah ngaji itu luar biasa, karena mungkin baru tahu halal haram, tahu mana itu taat, mana maksiat. Sampai naudzubillah min dzalik meninggalkan pekerjaannya dengan alasan di kantor ada ikhtilat. Lalu apa yang terjadi? Keluarganya tidak dinafkahi. Keluarganya naudzubillah min dzalik keadaannya sangat susah, padahal asal pekerjaannya halal. Namun di lingkungan seperti kita sekarang ini, mana yang tidak ada ikhtilat? Paham? Ustadz, kan ada jualan di mana? Pasar di Sopo. Kalau punya pasar sendiri mungkinlah. Namun ada ikhtilat. Sekali lagi, halal haram pekerjaan sebagian orang terkadang salah kaprah. Kan ada ikhtilat, kan ada hal-hal yang diharamkan. Kata para ulama, pekerjaan itu lihat zat pekerjaannya. Kalau zatnya halal. Namun kalau ada kiri kanannya maksiat, sudah banyak istighfar. Kalaupun ada pekerjaan yang lebih halal, tafadhol, itu lebih selamat. Cuma jangan sampai takut maksiat, tapi jatuh kepada maksiat yang lain, tidak menafkahi anak dan istrinya. Naudzubillahi min dzalik. Terkadang harus pertimbangan maslahat dengan mafsadah juga, harus tahu ilmunya juga. Jangan asal modal semangat. Nggak mau kerja di kantor, kerja di pasar. Samirawon. Ada maksiat, ada al-ikhtilat. Meskipun ini secara global saja. Intinya mana pekerjaan yang halal haram itu sudah jelas. Namun kalau masalah urusan maksiat ikhtilat, kita dakwah, safari dakwah, naik pesawat, nggak ada ikhtilat, nggak ada maksiat. Itu masalah urusan dakwah saja, nggak mungkin lepas dari hal-hal. Para masyayikh, para ulama datang ke Indonesia misalnya, nggak ada yang pakai pesawat pribadi, nggak punya semuanya. Pakai transportasi, ada ikhtilat. Itu masalah urusan dakwah saja ada. Istilahnya samping kanan kirinya. Astagfirullah. Namun sekali lagi, bukan berarti haram safari dakwah. Karena apa? Ada ikhtilat. Kapan bolehnya? Nanti kalau sudah punya jet pribadi. Kapan? Baik, intinya harus al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ini dulu banyak kasus dulu awal-awal. Yang curhat, meninggalkan pekerjaan sampai nggak punya pekerjaan, anak istrinya terlantarkan. Naudzubillah min dzalik, padahal pekerjaannya sudah lumayan lah. Cuma karena tadi harus betul-betul bijak. Taib. Ala kullin, Ahlussunnah pertengahan, tidak tamak kepada dunia dan tidak pula meremehkan urusan dunia, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin, karena Allah mengutamakan mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya. Kalaupun ada yang nggak bekerja tapi fulusnya banyak, nggak apa-apa.
ya nganggur kelihatannya, Masya Allah, mulai subuh sampai isak ngaji terus, ikut pengajian kemana-mana. Wah, ini kok nggak ada kerjaan, tapi ya fulusnya apa, ini tidak ada masalah, paham ya? Yang penting tadi bisa memberikan nafkah. Ini intinya akan ada penjelasan lebih lanjut. Atau mungkin dia dapat warisan dari ya ayahnya 1 T misalnya, insya Allah seumur hidup nggak kerja misalnya, orang opo-opo. Iya, namun sekali lagi harus segala sesuatu ala qadari, sesuai dengan kadarnya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Khafif rahimahullahu ta'ala, wa anna man qala bi tahrimil makasib fa huwa dhalun mudhillun mubtadi'. Ini lebih keras lagi. Beliau mengatakan barang siapa mengharamkan pekerjaan yang memang asalnya itu mubah, maka dia sesat, menyesatkan ahlil bid'ah. Ya, karena apa? Allah menghalalkan, Rasul menghalalkan. Kalau dia mengharamkan, naudzubillah min dzalik, dhalun mudhill mubtadi'. Nah, kemudian masih panjang, kurang lebih sama dengan tadi. Kemudian ditambahkan lagi ya oleh pentahqiq, wa qala Abu Amr Ad-Dani, wa talabul makasib min jihatiha halalul mubah. Mencari nafkah dari sumbernya ya secara asal itu halal, mubah. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Kemudian kata Syekh lagi di footnote terakhir itu, kama labbasa iblis ala ba'dil mutasawwifa fatarakul makasib wal a'mal wa takasalu anit tijarah. Sebagaimana iblis membuat talbis, menipu sebagian kelompok tasawuf sehingga mereka meninggalkan pekerjaan amal dan mereka malas-malasan dalam bekerja mencari nafkah. Dan itu terutama dari kata-kata at-tasawuf, dari kata-kata asuf. Asuf artinya kain wol. Awal munculnya mereka tasawuf ini, mereka lambang kezuhudan. Tidak tamak kepada dunia. Sampai terus mereka pelihara hal-hal tersebut sampai muncul tadi. Tidak mau dengan dunia sama sekali. Kerjanya apa? Topo. Semedi kerjaannya. Hanya apa? Mungkin ada yang juga naudzubillah min dzalik tadi mengkeramatkan kuburan. Pokoknya apa? Ngalah berkah. Intinya ada dari kelompok mereka yang mengharamkan dunia, bahkan juga ada yang mengharamkan daging. Karena itu tidak sesuai dengan az-zuhud dan seterusnya. Sekali lagi ada kelompok-kelompok yang mengharamkan urusan dunia. Meskipun sebagian mereka kelihatannya zuhud, tapi hatinya hal min mazid, minta-minta kepada apa? Orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini yang perlu untuk diluruskan. Balil makasib, kata Imam Harab Al-Kirmani, balil makasib min wujuhya halalun. Mencari nafkah dari sumbernya yang halal itu halal. Qad ahallallahu wa rasuluhu. Allah menghalalkannya. Rasul menghalalkannya. Wal ulama, para ulama juga menghalalkan. Farrajul yanbaghi lahu an yas'a ala nafsi wa iyalihi. Ini yang selayaknya untuk diperhatikan. Seseorang selayaknya, apalagi tadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kepala rumah tangga harus berusaha keras untuk apa? Menafkahi dirinya dan keluarganya. Apalagi yang memang betul-betul tidak punya fulus, jangan apa? Ngaji terus lupa apa? Anak keluarganya. Seperti yang ahlul khuruj. Nah, sebagian mereka naudzubillah min dzalik, khuruj mungkin 40 hari, sebulan, bahkan ke luar negeri, anak istrinya lontang-lantung, utang sana, utang sini.
hanya untuk apa? Khurud fisabilillah. Bukan fisabilillah. Karena bagaimana orang jahil dakwah keliling dunia, apalagi ke IPB. Ngapain ke IPB? Nggak ke IPB maksudnya apa? India, Pakistan, Bangladesh, ala jamaah tabligh. Sekali lagi, ini sebagian mereka naudzubillah min dzalik, dan itu pernah terjadi. Ana pernah menyaksikan ada sebagian orang yang masih ada dekat dengan kerabat sampai utang-utang puluhan juta demi apa? Untuk khurud. Mending untuk apa? Dia mondok sekalian. Paham? Enggak paham agama, mau dakwah katanya. Naudzubillahi min dzalik. La dunya walal akhirah. Dunianya sudah berantakan, terlebih lagi juga akhiratnya dakwah di atas kejahilan. Maka harus tetap memperhatikan dua-duanya. Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Kata Rasul, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian. Ibadah iya bagus, ngaji iya bagus, tapi kata Allah jangan lupa urusan apa? Dunia. Jangan apa? Semangat ngaji namun keluarga ditelantarkan. Ini juga tidak benar. Ahlus-sunnah pertengahan. Jangan juga karena apa? Wah, lagi banyak proyek nggak pernah ngaji. Akhirnya apa? Ikut arus alil bidah, ikut ahlil maksiyah. Naudzubillah min dzalik. Manusia, hati ini sebagaimana tanaman, kalau nggak disiram lama-lama apa? Kering, bisa apa? Mati. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat wa syubuhat. Kalau sudah lama nggak ngaji, alas kan bisa pakai streaming atau online. Nantilah dengar rekaman. Nanti sambil tidur. Nanti lama-lama naudzubillah min dzalik. Sekali lagi hati-hati. Syaitan banyak, syubhatnya banyak, bisikan dan triknya untuk menggelincirkan manusia dari as-siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Harus pertengahan. Urusan dunia itu jangan dilupakan. Yang utama memang akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini pertengahannya Ahlussunnah. Carilah dari negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ahlussunnah seorang muslim yang bijak meyakini akhirat lebih baik dan lebih utama, lebih kekal. Namun kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa urusan dunia. Wa yabtaghi min fadli rabbih. Ar-rijal, laki-laki, kepala rumah tangga mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in taraka dzalik ala annahu la yaral kasb fa huwa mukhalif. Kalau dia meninggalkan pekerjaan dengan dalih itu tidak halal, alias kata mereka tadi tidak ada yang halal sekarang ini, maka dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau diperinci lagi, kalau ada misalnya tadi kepala rumah tangga gak mau nyari nafkah karena malas, ini maksiat. Beda pembahasannya. Maksiat karena dia wajib mencari nafkah untuk apa? Anak dan istrinya. Tapi tadi kecuali kalau dia apa? Punya warisan 1 T, nggak kerja nggak apa-apa. Yang penting apa? Ada fulusnya. Tapi nggak ada fulus, tapi apa? Khayal turun hujan. Nah, jangan khayal. Yang kedua, kalau dia meninggalkan cari pekerjaan dengan tadi keyakinan tidak ada yang halal, maka dia apa? Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah menghalalkan, berarti ada pekerjaan yang apa? Halal. Tidak kita tutup mata, ada yang haram, banyak yang haram juga. Cuma ketika Allah mengatakan ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, berarti ada yang halal.
Ketika Allah mengatakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berpencarlah di atas muka bumi dan carilah anugerah, yaitu tadi penghasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang mubah. Kalau meyakini nggak ada yang halal, tadi menyelisihi Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada footnote yang perlu kita baca lagi. Sambungan yang terakhir tadi, waqad bayyana fasada hadzal madhhab Ibnu Jauzi fi talbis iblis. Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan tentang kerusakan ajaran kelompok tasawuf tadi yang mengharamkan cari ma'isyah, cari penghasilan. Kata beliau, kalau tasawuf mengatakan kalau kita cari nafkah itu menafikan tawakal. Tawakal sudah, tidak usah tamak kepada dunia. Sekali lagi bedakan tamak dengan hanya sekedar mencari kebutuhan untuk tadi yang dibutuhkan oleh manusia. Di antara bantahan kepada mereka yang mengharamkan cari nafkah dengan alasan tawakal saja, kata Imam Jauzi rahimahullah, "Lau kana kullu kasibin laisa bimutawakkilin lakanal anbiya ghaira mutawakkilin." Seandainya orang yang mencari nafkah dunia dikatakan tidak bertawakal kepada Allah, maka para nabi itu nggak bertawakal. Ini tuduhan keji kepada para al-anbiya. Kenapa demikian? Beliau perinci. Faqad kana Adam alaihissalam harrathan. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam dahulu harrathan. Seperti bercocok tanam. Wa Nuh wa Zakaria najjarain. Nabi Nuh, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Wa Idris khayyatan. Nabi Idris itu yang penjahit. Wa Ibrahim wa Lut zarra'ain. Nabi Ibrahim, Nabi Lut kedua-duanya petani. Wa Saleh tajiran. Nabi Saleh pedagang. Wa kana Sulaiman ya'mal al-khaus. Nabi Sulaiman itu pengrajin. Wa Dawud yasna'ud dir' wa ya'kul min samanihi. Nabi Dawud beliau membuat baju besi dan beliau memakan dari harga upah buat baju besi tersebut. Wa kana Musa wa Syu'aib wa Muhammad alaihi wassalam ru'ata. Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi kita Muhammad SAW pengembala. Apakah mereka dituduh tidak tawakal karena mereka bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan tadi? Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti yang sudah ajarannya, jangan mengarang-arang yang baru. Kemudian poin yang ke-73, masih lanjutan yang 72. Wa kullu ahadin ahaqqu bimalihi alladhi warithahu au istafadahu au asabahu au iktasabahu la kama yaqulul mutakallimun al mukhalifun. Dan setiap orang berhak dengan hartanya alladhi warithahu, yang dia dapat dari warisan, au istafadahu, atau dia mengambil faedah dari mungkin pekerjaannya, au asaba, atau dia mendapatkan harta tersebut. Sebagaimana dalam khutbatul wada, Rasul mengatakan inna dima'akum wa anwalakum wa a'radakum haramun kahormati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Artinya tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak. Baik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Poin berikutnya 74. Wadin innama huwa kitabullahi wa atharu wa sunanun wa riwayatun sihahun an istiqati bil akhbari sahihatil qawiyatil ma'rufati al masyhurah. Agama Islam itu hanyalah Al-Quran
asar, hadis dari Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasul, riwayat-riwayat yang sahihah yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah terpercaya yang mengabarkan kabar-kabar yang sahihah, yang kuat, yang sudah dikenal dan sudah masyhurah. Ini adalah prinsip seorang muslim, muslimah, apalagi ahlus sunnah. Namanya agama Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh sunnah Rasul, oleh para sahabat atau as-salafu as-saleh. Agama bukan berdasarkan akal pikiran, hawa nafsu, adat istiadat, atau pendapat mayoritas manusia, bukan. Namanya agama Islam, qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Dalam ayat banyak disebutkan hal ini. Seperti dalam surat Al-A'raf misalnya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, ambil. Ini Islam. Islam hanya qala Allah, qala ar-Rasul. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sedikit menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini juga untuk meluruskan barangkali ada yang salah paham, gagal paham. Yang kita tegaskan dan jelaskan tadi, kalau ada seseorang yang bekerja di sebuah kantor atau perusahaan atau pabrik yang kerjaannya secara asal itu halal. Dia kerja di pabrik roti misalnya, rotinya halal, apalagi mungkin jelas sudah dapat sertifikat halal. Tapi kan ada di situ ikhtilaf. Maka apakah pekerjaan itu halal atau haram? Halal. Adapun maksiat tetap maksiat, di mana saja maksiat. Jangankan urusan dunia, urusan kita dakwah saja tadi ada saja. Namanya ikhtilaf dan seterusnya. Namun al-ibra ukurannya lihat pada zat pekerjaan tersebut. Kalau memang itu halal ya sudah halal. Adapun maksiat kanan kirinya ya sudah beristighfar. Kalau ada yang lebih sedikit maksiatnya pindah silakan tafadhol. Paham? Ini sekali lagi yang kita bicarakan kalau zat pekerjaannya apa? Halal. Jangan gagal paham. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau dia kerja di kantor apapun lah namanya, di situ ada riba? Kalau jelas-jelas itu kantor riba, atau memproduksi barang yang haram, maka segera untuk apa? Meninggalkannya, tawakal kepada Allah, cari pekerjaan yang halal. Jangan disalahpahami. Kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Faham? Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Jangan takut, Allah ar-Razzaq. Kalau kita apa tadi? Meninggalkan yang haram. Paham? Bukan meninggalkan yang apa? Yang halal. Kalau meninggalkan yang halal sampai naudzubillah min dzalik, menelantarkan diri sendiri, menelantarkan keluarga, la yalumanna illa nafsa. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Demikian pula di sini, bagaimana kalau dia meninggalkan kerjaannya dengan alasan kepalanya ganti perempuan? Sekali lagi, ini urusan bukan urusan ente yang mengangkat apa? Pekerjaan ente halal sudah. Sekarang kalau misalnya pemimpin di suatu negeri atau di sudah jangan jauh-jauh di RT-nya perempuan, apa antum pindah kampung? Konsekuen dong. Antum kan ngurus surat deh. Nah, bagaimana? Sekali lagi, silahkan mikir. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Kecuali kalau memang tadi, antum sudah punya batu loncatan. Oh, alhamdulillah, ana punya teman yang insya Allah terima. Ana sebagai pegawainya, ana pindah langsung diterima. Sekali lagi, jangan gagal paham.
Ya, kalau memang itu zat pekerjaannya halal, ya kalau antum tinggalkan sampai tadi menelantarkan anak dan istri, antum alasan maksiat, sekarang menelantarkan anak dan istri bukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, semuanya butuh terkadang at-ta'anni, sabar, dan harus sabar berpikir yang panjang lagi. Wallahu ta'ala alam. Lanjut apa cukup sampai sini? Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini agak panjang sedikit, tidak masalah. Wadin innama huwa kitabullah wa athar wa sunan wa riwayatun sihah anis thiqat. Namanya Islam, agama Islam itu hanya berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul SAW, dan riwayat-riwayat yang sahihah. Ini sudah kita sampaikan tadi dalilnya atau beberapa dalilnya, dan juga dikuatkan oleh sabda Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin ma ana alaihi wa ashabi. Pegang sunnahku, pegang sunnah para khulafa ar-rasyidin yang selamat, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah Al-Quran dan sunnahku. Dan di antara kategori sunnah, riwayat, hadis yang wajib dipegang erat, yaitu yang diriwayatkan oleh as-thiqat, perawi-perawi yang terpercaya. Yarwiha as-thiqatul awal al-ma'ruf anitsani as-thiqa al-ma'ruf. Ya, inilah sekali lagi yang dinamakan dengan hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya dari awal sampai yang terakhir. Taib. Yusaddiq ba'dhum ba'dha. Ya, sebagiannya membenarkan, menguatkan sebagian yang lain, hatta yantahiya dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hadis itu kepada Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun masalah hadis sahih atau dhaif, ini kita serahkan kepada para ulama atau pakar-pakar ahli al-hadis. Au ashabin Nabi. Ya, atau riwayat itu sampai kepada sahabat Nabi. Meskipun tentunya beda. Kalau sampai kepada person, individu sahabat Nabi, hadisnya namanya hadis mauquf. Ucapan sahabat satu, ya, satu sahabat, oknum, individu, person sahabat, bukan hujjah. Bukan apa? Bukan dalil. Yang dalil adalah tadi ijma para sahabat, pemahaman para sahabat. Ya, harus dibedakan. Makanya Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Adapun terkadang riwayat atau bahkan fatwa sebagian sahabat, ini bukan apa? Ad-dalil. Ya, dalil kembali kepada qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awit tabi'in, atau riwayat itu sampai kepada tabi'in. Demikian pula kalau sahabat saja, individu mereka bukan hujjah, apalagi at-tabi'in. Makanya bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ya, kalau ahlus sunnah tadi dalil itu pada qala Allah wa qala ar-Rasul. Kalau ada ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ya, yang menyelisih qala Allah wa qala Rasul, maka wajib apa? Ditinggalkan ucapan sahabat, ucapan siapa? Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit, aku berdalil dengan sabda Rasul, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar saja. Tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi ucapan selain Abu Bakar wa Umar. Tapi kalau al-bidah Anda, misalnya ya, sering, terutama misalnya masalah pembahasan, Rasul telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Hadisnya dalam Sahih Muslim, dalam Abu Dawud, Tirmidzi. Ya, Rasul jelas mengatakan setiap bid'ah sesat. Ya, mereka nggak punya dalil untuk melegalkan, ya, bid'ah, kata mereka, hasanah mereka, kecuali lewat ucapan sebagian dari sahabat, ucapan Umar, ucapan bahkan Imam Syafi'i. Seolah-olah apa? Itu hujah, dalil. Ini kegagalan paham mereka.
Rasul ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka setiap yang mengatakan ada bid'ah hasanah dalam urusan agama itu wajib ditinggalkan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul SAW. Mungkin beberapa saat yang lalu kan pernah kita membantah syubhat dari oknum kelompok Harokah yang menantang Syekh Abdul Malik Ramadhani untuk menjawab syubhat-syubhatnya tentang bolehnya kudeta kepada pemimpin yang dolim. Dia pakai riwayat Husain, riwayat sebagian salaf. Karena apa? Sekali lagi, orang ini punya syubhat tersebut karena tidak punya pemahaman Ahlussunnah yang dikatakan oleh para ulama salaf. Di antaranya Imam Harab Al-Kirmani. Namanya Islam, qala Allah wa qala Rasul. Itu dalil yang utama dan pertama. Kalau ada ucapan sahabat sesuai, ya kita ikuti. Kalau nggak sesuai, qala Allah qala Rasul, itu yang utama. Seandainya tadi Husain bin Ali bin Abi Thalib memberontak, seandainya Az-Zubair seandainya dikatakan memberontak, kita katakan PN. Ambil itu dalilnya. Kita punya Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di antaranya wa alla nunazi'al amra, alau kita dilarang mengkudeta, memberontak kepada pemimpin kaum muslim. Mau dipertentangkan ucapan Husain cucunya Rasul dengan ucapan kakeknya itu Rasul SAW. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan al-bidah. Al-bidah dapatnya pokoknya dari ucapan siapapun, yang penting apa? Ada dalil mereka. Padahal itu dalil yang sakita, yang terbantahkan dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah mengatakan dalil pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW yang as-sahih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.